Terima kasih anak-anak. Ibu doakan kalian juga bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik, ya. Baiklah. Jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu mau absen nih. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tolong tunjuk tangan yang hadir. Jangan yang tidak hadir, yang hadir juga. Oke? Semangat. Yang kuat. Semangat. Oke, baik. Ahmad Farhan. Ahmad Kirama. Hadir. Alam Syah. Kanaya. Sakit. Muhammad Al-Syokani. Sakit. Nama ada kabar? Ada kabar. Terus Nafir. Mulina Rizka. Nadiatul Firda. Zahra Nufus. Rizka Safiana. Ya. Samkati Khaira. Mama Nabil. Ada enggak? Kenapa nggak jawab? Oh iya. Makasih ya. Berarti ada orang yang datang? Apa nih orang bilang ini? Ini kenapa nggak ada kapan? Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Betul sehat? Udah siap mau menerima pelajaran? Udah siap mau belajar? Oke ya, usahakan semampunya ya. Baik. Ibu mau tanya, jadi sebelum kita mulai belajar ini di materi yang hari ini, apa materi sebelum besok kemarin? Minggu kemarin. Komponen darah. Ada yang tahu ada berapa komponen darah? Plasma darah. Terus sel darah merah. Terus sel darah putih. Tepung darah. Tepuk tangan. Ya. Oke, baiklah. Jadi ini Ibu ada kasih dulu gambar sama kalian. Bentar. Ya. Bisa lihat ya? Nampak? Ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Jantung. Betul. Coba kalian pegang ini nadi kalian nih. Coba. Udah semuanya nadinya. Ada terasa? Ada. Kemudian kepalkan tangan. Nah, cinta. Jantung kita nih sebesar genggaman matanya nih. Coba taruh sini. Ibu mau tanya, apa yang terjadi kalau tiba-tiba nih denyut jantung nih di sini berhenti? Mati. Terus berapa lama kira-kira misalnya orang udah meninggal itu denyut jantungnya hidup berapa lama? Berapa lama? Kan ada orang pernah dia kayak dengar kan donor jantung tuh. Berapa lama? Misalnya orang meninggal, ya kan? Ada orang yang perlu donor jantung. Berapa
tinggal ada orang sakit mendorong jantung. Jadi ini juga tadi berhenti berapa lama masih bisa dipakai. Ada yang tahu? 1 kali 24? Ya. Begitu juga dengan organ yang lain. Oke. Nah, ini jantung kita ini ada berhubungan dengan apa? Dengan nadi. Jadi materi kita hari ini, nadi itu berhubungan dengan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Jadi apa gunanya kita belajar di sistem peredaran darah manusia? Apa gunanya? Ada yang gunanya kita belajar sistem peredaran darah manusia tadi pada manusia, khususnya jantung tadi yang untuk apa? Untuk mengetahui ya penyebab misalnya kenapa orang sedang sakit jantung, kena penyakit yang lain. Kan ada kali tiba-tiba yang kemarin minggu yang lalu udah ingat ibu bilang misalnya tangan kalian terluka, ya kan darah keluar. Kenapa darahnya mengalir terus? Ada kadang-kadang yang nggak mau berhenti mengalir darahnya. Nah itu ada penyakit, ada hubungannya dengan penyakit namanya hemofilia, penyakit susah pemburuan darah. Itu penyakit keturunan. Nah, kan mengalir terus. Tapi kalau kita enggak berapa lama misalnya kita yang tidak kena penyakit itu tidak berapa lama ya darah yang tadi keluar itu Ada lagi apa manfaat kita belajar ini? Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan modern, pembelajaran problem based learning tentang sistem sirkulasi manusia, ya, sama dengan sistem peredaran darah. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Melakukan pengamatan dengan video dan gambar dengan diskusi. 2. Mengaitkan hubungan struktur organ sirkulasi dengan gangguan fungsi yang mungkin terjadi dengan benar. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi buat kalian mampu ya selesai, ya kan? Oke, baiklah. Nah, sebelumnya lihat tayangan ini ya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama gue Muhammad. Akhir-akhir ini lagi kami membahas bahayanya penyakit jantung. Nah, gue di sini pengen berbagi cerita nih, bagaimana pengalaman gue saat pertama kali terkena serangan jantung. November 2018, gue didiagnosa dengan serangan jantung. Waktu itu, gue lagi rajin ngecing tuh. Selesai ngecing, terus keluar keringat dingin. Pandangan mata gue jadi berkabut dan hidungnya kayak muter-muter. Sempat dulu izin ada kali sejam, dikasih gula dan sebagainya, sampai agak mereda terus gue nyuruh pulang. Pas kejadian dada gue gak sakit sih, rasanya agak beda aja gitu. Kalau habis olahraga kan dada kayak presi beruntung. Nah ini gak balik lagi, gak rasa sakit juga, cuma emang beda aja. Di rumah gue sempat dibikin sayangnya sama istri gue, sama rekan-rekan juga. Ya siapa tahu karena belum sempat sarapan ya mungkin jadinya kayak gini. Sengaja di rumah dan dia gak balik juga ke rumah. Akhirnya karena penasaran gue pergi ke rumah sakit dekat rumah. Di
situ didiagnosa kena serangan jantung. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain beberapa minggu yang langsung gue dipasang dari 2 biji. Hasil obrolan gue sama dokter dan hasil observasi gue selama ini tentang penyakit jantung ini emang agak ribet. Gak kelihatan dan gak berasa, tiba-tiba aja muncul dan langsung out. Dan kalau mau nanya kenapa orang bisa kena serangan jantung, penyebabnya banyak. Yang jelas, sebenarnya pembuluh jantung itu karena akumulasi dari apa yang dapat diubur. Ini contohnya, kalau lo banyak makan lemak, ya ketimbun dan lemak. Kalau lo merokok misalnya, ya ketimbun juga tuh nikotin di dalam tubuh lo. Semuanya ketimbun. Kalau makin banyak, ya bisa nutup. Pengamatan awal gue di usia awal memang di sekitar 40 sampai 43. Di sini timbulan lemak dan lain-lain yang pembuluh darah kayaknya tidak respon. Salah gerak dikit, timbulan lemak itu bisa melupas dan menutup pembuluh darah. Makanya yang habis olahraga berat kayak futsal atau sejenisnya banyak yang out ya karena ini usia 40 sampai 43 tahun ada saudara yang juga meninggal. Teman-teman juga ada yang baru meninggal pas lagi tidur. Kalau benar dia usianya mah, dan jangan salah karena ini sakit akibat akumulasi. Semua orang punya potensi buat kena penyakit jantung. Sekali lagi, semua orang nggak dikasih ini penyakit tidak bisa ya, cuma diantisipasi. Kalau yang merasakan banget jantungnya sehat apa kagak bisa tes EKG gitu. Di situ kan ketahuan jantung sehat apa enggak. Kalau hasil tes EKG bilang jantung ada masalah, belum tentu juga pengobatan. Bisa karena jantung bengkak dan lain-lain. Satu-satunya cara untuk memastikan pembuluh jantung kita tersumbat atau enggak, ya harus di cat lab. Pembuluh kita dimasukin selang kecil terus di pembuluh jantung di semprot cairan. Pembuluh yang tersumbat akan kelihatan dari lancar adanya cairan yang mengalir. Sayangnya cat lab ini mahal dan harus kalian. Maksudnya kalau di cat lab ketahuan ada pelibatan, ya harus saat itu juga dipasangin. Gue pas di cat lab baru ketahuan ada pelibatan 99%, 90%, dan 89%. Yang dua harus dipasang, yang satu tunggu 6 bulan berikutnya. Menurut gue, penyakit ini bisa dicegah. Kalau gue dari kecil makan makanan sehat, tapi mana bisa lah kita menolak gorengan dan semua yang berbawa kolesterol. Kalau udah gede, penyakit ini cuma bisa diantisipasi. Lo harus general check up kesehatan. Paling nggak umur 38 aja, cek semuanya, termasuk diabetes buat jantung. Cek lebih dini lebih baik sih. Dari sini bakal ketahuan lo ada di sakit apaan. Jadi bisa diantisipasi dari awal. Hindari olahraga yang kompetisi. Sudahi olahraga yang bikin lupa diri kayak badminton, tenis, futsal, basket dan semacam itu lah. Olahraga yang paling oke sih ya jalan aja. Atau mungkin catur, karena monopoli juga oke lah. Selebihnya ya bukan hal kita malas. Umur kan gak pernah ada orang tahu, tapi kan kita wajib berusaha untuk sehat. Gue berhenti merokok setelah ini. Cek up dokter tiap bulan, dijaga makan yang lemak, tapi ya gak tahu gimana lagi. Semoga kita semua dijaga kesehatan sampai bisa anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Sekian cerita gue kali ini. Ikuti bisa berbagi cerita lainnya. Jangan lupa hanya channel Animasiku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kami. Oke, baiklah. Tadi kalian sudah nonton apa nih? Apa yang kalian nonton ini tentang apa? Ada yang tahu? Yang semangat, yang menguap. Yang menguap kalau menguap itu berarti masuk gigi. Ada yang tahu? Kenapa nak? Oh, kena benar. Benar. Kena serangan jantung. Ya, ada lagi. Apa? Nabi. Yang kami nonton tadi apa? Tayangan tentang apa? Cara mencegah serangan jantung. Di situ apa dibilang tadi? Ada beberapa penyebab serangan jantung itu apa? Merokok. Terus lagi yang nonton tadi. Banyak makan makanan gorengan
menyebabkan terjadinya penyakit dan jantung. Yang tadi visualisasi tadi kan ada, ya. Terus yang kedua, nampak? Nah, ini juga nanti, nah di tanda panah ini, terus dia yang ada sama kalian itu, ya. Kamu buat tanda panahnya, nak. Di tanda panah itu nanti dibuat bagian-bagian. Nah, ya di kiri yang mana aorta, yang mana di kanan yang mana, samping kanan mana, samping kiri yang mana. Terus, saya tahu aorta itu apa, di kanan itu apa, di kiri itu apa. Punya dari mana beli? Kamu beli ya, dapat ya. Lihat ya. Dari boleh pakai buku, boleh cari di apa di HP internet dan lain sebagainya. Udah nanti setelah kalian buat, kalian uraikan nanti, kalian buat ini, baru yang bisa boleh presentasi. Oke. Ya, mau nonton sekali lagi biar jelas. Ya, nonton sekali lagi ya. Videonya. Kamu bukan tahu. Hi, this is me. I'm the founder of the video. I'm super. Halo teman-teman, perkenalkan, nama gue Nanda. Akhir-akhir ini pelajaran membahas bahayanya penyakit jantung. Nah, gue di sini pengen berbagi cerita nih, bagaimana pengalaman gue saat pertama kali kena serangan jantung. November 2018, gue diagnosa kena serangan jantung. Waktu itu, gue lagi belajar ngencing tuh, selesai ngencing, terus keluar dari bunyi. Pada kepala gue jadi berkabut dan bunyinya kayak bermutar. Sempat jadi dulu biji, ada kali sejam, dikasih gula dan sebagainya. Sampai mereka terus gue jadi pulang. Pas kejadian, badan gue gak sakit sih. Rasanya agak biasa gitu. Kalau habis olahraga kan, badan kayak besi gitu. Nah, ini gak balik lagi, gak rasa sih juga. Cuma emang beda aja. Di rumah gue sampai dibilang teh hangat sama istri gue, sama anak-anak juga. Ya siapa tahu karena belum sempat sarapan ya, mungkin jadinya kayak gimana. Sengaja di rumah, dada gak balik juga sesuatu. Akhirnya karena penasaran, gue pergi ke rumah sakit dekat rumah. Di situ didiagnosa kena serangan jantung. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain di kota Bandung yang langsung gue dipasang dari 2 biji. Hasil obrolan gue sama dokter dan hasil observasi gue selama ini tentang penyakit jantung ini emang agak ribet. Gak kelihatan dan gak berasa, tiba-tiba aja muncul dan langsung tahu. Dan kalau mau nanya kenapa orang bisa kena serangan jantung, penyebabnya banyak. Yang jelas, sebenarnya membunuh jantung itu karena akumulasi dari apa yang lewat di tubuh. Ini contohnya, kalau lo banyak kandungan, ya ketimbun dan tempat. Kalau lo ngomong misalnya, ya ketimbun juga tuh nikotin dalam tubuh. Semuanya ketimbun di tubuh. Kalau makin banyak, ya bisa nutup. Pengamatan awal gue di usia awal memang di sekitar 40 sampai 43. Di sini jumlah lemak dan lain-lain yang di udara hanya tidak respon. Salah berat dikit, jumlah lemak itu bisa melupas dan untuk udara. Makanya yang harus olahraga berat kayak futsal atau sejenisnya banyak yang salah ya karena ini usia 40 sampai 43 tahun saja saudara yang baru meninggal. Teman-teman juga ada yang baru meninggal pas lagi itu. Rawat benar usia lemah dan jangan salah karena ini sakit akibat akumulasi. Semua orang punya potensi buat kena sakit jantung. Sekali lagi, semua orang lagi dikasih ini penyakit gak bisa dicegah, bisa nih, cuma diantisipasi. Kalau yang penasaran banget jantungnya sehat apa kagak, bisa tes TKG gitu. Di situ kan kemauan jantung sehat apa enggak.
Kalau hasil tes TKP bilang jantung ada masalah, belum tentu juga penyebabnya. Bisa karena jantung bengkak dan lain-lain. Satu-satunya cara untuk memastikan pembuluh jantung kita tersumbat atau enggak harus dicek lab. Pembuluh kita dimasukin selang kecil terus di pembuluh jantung di semprot cairan. Pembuluh yang tersumbat akan kelihatan dari lancar adanya cairan yang mengalir. Sayangnya lab ini mahal dan harus kalian. Maksudnya kalau di lab ketahuan ada penyumbatan, ya harus saat itu juga dipasangin. Gue pas di lab baru ketahuan ada penyumbatan 99%, 90%, dan 89%. Yang dua langsung dipasang, yang satu bulan-bulan berikutnya. Menurut gue, penyakit ini bisa dicegah kalau lo dari kecil makan makanan sehat. Tapi mana bisa lah kita menolak permainan dari semua yang berbagai kolesterol. Kalau lo dari penyakit ini cuma bisa diantisipasi. Lo harus general check up kesehatan. Paling nggak di umur 38 lah. Cek semuanya, termasuk target buat jantung. Cek lebih ini lebih baik sih. Dari sini bakal ketahuan lo ada bibit sakit apaan. Jadi bisa diantisipasi dari awal. Hindari olahraga yang kompetisi. Sudah ada olahraga yang bikin lupa diri kayak badminton, tenis, futsal, basket, dan semacam itu loh. Olahraga yang paling oke sih ya jalan aja. Atau mungkin catur sama monopoli juga oke lah. Selebihnya ya udah kayak gitu aja. Umur kan gak pernah ada yang tahu nih. Tapi kan kita wajib berusaha sehat. Gue berhenti rokok setelah itu. Cekap dokter tiap bulan, dijaga makannya kalau optimal. Tapi ya tidak tahu gimana nanti. Semoga kita semua diberikan kesehatan sampai bisa masalah cucu. Amin ya Allah. Sekian cerita gue kali ini. Ikuti bisa berbagi cerita lainnya di channel ini. Hanya di channel Ayo Masihku. Terima kasih sudah. Oke, baik. Udah, jadi kalian boleh berdiskusi dengan kawan untuk pembuatan aplikasi ini, ya. Ini nanti boleh? Habis itu dimulaikan. Ya. Dari sumbernya ini yang dulu aja yang dulu. Yang kemudian ini ya, dibuat ini adalah mana sih? Boleh. Sudah ya, bagian jantung ini fungsinya ada panahnya. Ya terus boleh dari buku, boleh dari di internet, boleh ya.
terjadinya penyakit jantung. Coba. Jawab aja. Hah? Loh. Coba aja tadi yang kerja. Kenapa punya? Apa? Apa waktu menjadi jantung apa? Yang lain ditanggapi ya. Yang lain ditanggapi ya. Apa nak? Yuk, jawab terus. Kalau nggak bisa nomor 1, nomor 2 juga boleh. Nomor mana dulu yang mau jawab? Nomor mana dulu? Hah? Nomor 2 pun boleh. Yang mana dulu? Yang nomor 2? LKPD 2. Oke. Susunan nama-nama pembantunya Nah, ya. pada bagian ekonomi kanan yang terdapat pada gambar jantung di bawah. Nah, dan suaranya keras ya. Kiri kanan merupakan bagian yang bergantung jawaban memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar. Suaranya besar dikit sayang nak. Nak sayang, buat suara yang besar dikit. Kiri kanan merupakan bagian yang bertanggung jawab memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Oke. 2. Piring kiri. Piring kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. 3. Aorta pembuluh darah terbesar yang membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. 4. Serambi kanan. Serambi kanan terletak di atas kanan jantung. Bagian ini berfungsi menerima darah kotor dari vena dan memompanya ke kiri kanan. Darah kotor yang mengandung sedikit oksigen. 5. Serambi kiri. Serambi kiri merupakan Apa nak? Kami kiri kenapa? 4. Serambi kanan. Kami kanan. Serambi kanan terletak di atas kanan jantung. Bagian ini berfungsi menerima darah kotor dari vena dan memompanya ke kiri kanan. Darah kotor darah yang mengandung sedikit oksigen. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dan paru-paru yang Baca aja teman. ditunjang oleh anatomi jantung bermakna serambi kiri. Ada yang jelas nak ngomong dia ngomong apa? Jelas. 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 Beri tepuk tangan. Ada yang mau tanggapi? Sudah benar ya karyawan. Nah, sudah. Oke, kalau sudah, apa namanya? Boleh dulu. Sekarang kelompok 1 atau kelompok 3. Nomor 1. Ada KPD 1. Ya, silakan presentasikan.
Yang dirangkul yang bisa kerjaan terus Berdasarkan tujuan daerah. hmm. Berdasarkan tujuan daerah di atas proyek segala singkat menyebabkan apa saja menyebabkan terjadinya penyakit itu. Ya. Terus apa terus? Satu, faktor usia. Faktor usia. Terus Dua, adanya penyakit jantung dalam keluarga. Tiga, obesitas. Empat, pola hidup yang buruk. Lima, stres. 5. Stres. Nah, ada yang mau tanggapi apa? Pertama tanya mana kan? Faktor usia. Faktor usia penyebab penyakit. Ya, jadi kan penyebab penyakit jantung faktor usia. Ini lebih banyak penyakit jantung itu di apa yang sakit itu banyak apa? Yang dan kemudian yang tua. Terus yang kedua apa nak? Adanya riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Adanya riwayat penyakit jantung dari keluarga ini penyakit keturunan ataupun jantung bawaan namanya penyakit jantung koroner. Ya, jantung bawaan ya. Terus apa lagi saya? Tiga, obesitas. Obesitas itu badan ya gemuk atau tidak ideal. Itu contoh ibu tidak ideal. Ya, ideal nih badan ibu nih tinggi 148 atau 150, di idealnya di 43 kilogram. Ya, mungkin karena ya habis melahirkan. Oh ya, makanya badannya mengembang. Ya. Faktor terus apa lagi nak? Perempuan biasa ya, orang ini perempuan ini habis melahirkan kebanyakan naik badannya. Tapi faktor nomor 2 dan lain apa lagi? Pola hidup. Hah? Pola hidup. Apa? Pola hidup yang buruk. Pola hidup yang buruk. Di sini apa contoh pola hidup yang buruk? Ayo coba. Makan apa makanannya? Pola hidup yang buruk apa? Makan. Bukan makan jengkol, makan kolesterol, bukan makan jengkol. Ya, kolesterol itu banyak dari makanan apa? Gorengan, terus dari rokok kolesterol. Kolesterol itu lemak jahat. Berapa kolesterol? Ada sini yang merokok. Jangan ya, jangan dulu sayang kalian. Kalau merokok, tempat kena sakit jantung nanti siap sekolah ini menjadi apa? Cita-cita nggak kesampaian, kurang kena sakit jantung. Ya, jangan ya. Kurangi jajan-jajan kayak bakso dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih untuk para bertiga. Tolong beri tepuk tangan. Yang kedua, tepuk tangan sekali lagi.
Jangan buat stres. Kalau kalian nggak dengar yang ibu ngomong, ibu bisa juga tinggi darah, stres, jadi monster. Hari ini ada jadi monster, tidak kan? Ya. Jadi jangan bikin ibu stres, oke? Yuk, yang kedua. Nah, ya, ayo. Nah, tadi kan ada tanda panahnya tadi situ. Ya, ya. Coba, ini yang tanda panah hitamnya apa? Ah? Oke. Terus yang ini yang merah. Ya, terus yang biru. Ini yang kuning. Ini yang hijau. Udah tahu? Udah? Baiklah. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini tentang sistem sirkular, sistem sirkulasi ada, sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat dalam tubuh pada manusia berupa sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Ya, ini lihat-lihatnya. Ini yang paling kalian nampaknya. Ini ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, nampak kan? Nah, ya. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oke. Baiklah, jadi sudah selesai pembelajaran kita. Kita apa namanya? Ini ice breaking dulu ya, supaya nih kalian otot-otot wajah yang capek tadi ini jadi santai kembali aja. Ayo semuanya berdiri.
sebelum masuk kelas, cari contoh kelainan pada sistem peredaran darah. Oke, sayangku. Jadi sebelum kita akhiri, mohon maaf anak-anak, jika pembelajaran ini ada yang kurang. Kalau ada pertanyaan, jangan. Ada pertanyaan tentang yang tadi? Udah paham? Jadi kalau udah paham, insya Allah minggu depan semoga kita sehat semua. Ya, untuk melanjutkan pelajaran materi selanjutnya. Oke? Sebelum ibu akhiri, ayo siapa yang mau pimpin doa? Doa akhir belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi